Yang kali ini saya pengen bawainnya itu dari yang paling dasar dulu. Jadi kita nggak ngomong masalah instrumennya apa dulu, kita harus ngomong masalah perencanaan keuangan dulu yang paling mendasar lah. Terutama bagi teman-teman yang mungkin nggak ada bayangan nih, dalam kehidupan nyata itu seperti apa sih gitu kan. Teman-teman harus sadar, rata-rata kita itu masuk ke dunia nyata pada waktu kita berusia 25 tahun. Kalau kita sebagai seorang profesional, rata-rata kita akan mengakhiri karir kita di usia 55 tahun. Which is itu berarti kita ada waktu produktif sekitar 30 tahun. Permasalahannya, tidak banyak yang sadar bahwa ketika usia pensiun itu selesai, kita punya waktu pensiun 25 tahun. Di mana sebetulnya dalam kondisi pensiun ini rata-rata kita tidak lagi memiliki penghasilan aktif. Nah, ini yang banyak orang nggak sadar bahwa yang kita kerjakan selama 30 tahun itu sebetulnya untuk menghidupi kehidupan kita selama 50 tahun sebetulnya, 50 sampai 60 tahun ke depan. Kebanyakan orang produktif 30 tahun digunakan untuk 30 tahun, setelah pensiun bingung mau ngapain gitu kan. Nah, ini yang saya nggak pengen terjadi pada teman-teman. Jadi dalam usia yang dini, kalian harus tahu bahwa kalian itu memiliki waktu untuk bekerja 30 tahun untuk menghidupi 50-60 tahun kehidupan kalian. Jadi be wise dengan uang Anda, be wise dengan perencanaan keuangan Anda. Karena begitu Anda salah merencanakan keuangan, Anda akan terlunta-lunta dalam kondisi pensiun, di mana itu yang nggak pernah kita inginkan. Dan dalam fase kehidupan, itu secara garis besar kita dibagi menjadi 3 fase. Yaitu fase menerima, seperti teman-teman sekarang mungkin sebagian ada yang sudah melewati fase menerima, ada yang masih dalam fase menerima, di mana kita masih bergantung pada orang tua. Kita diberi uang jajan, kita disekolahkan, kita di full effort untuk segala kehidupan kita. Dan fase 25 tahun sampai 55 tahun ini adalah fase untuk memberi. Entah kita memberi untuk anak, entah kita memberi untuk orang tua, entah kita memberi untuk saudara-saudara kita. Dan kita akan masuki fase 55 tahun ke atas, yaitu fase menikmati. Ingat ya, ini fase menikmati. Jangan sampai setelah 55 tahun ke atas, setelah kita kerja setengah mati, ininya jadi fase sengsara nih. Jadi menerimanya 25 tahun, kita ngasih orang 30 tahun, sisanya kita sengsara sampai mati nih. Ini yang kita nggak mau nih. Kita harus bisa memperoleh fase menikmati. Jadi terlepas dari berapa jumlah uang yang kita miliki, yang paling serius itu tentunya adalah pengelolaan keuangan yang buruk. Kita boleh dapat income berapapun, tapi kalau kita punya pengelolaan keuangan yang buruk, itu bullshit. Uang berapapun nggak akan ada artinya. Kita mau dapat penghasilan 10 juta atau 100 juta tiap bulan, kalau kita nggak bisa ngelola duit, bullshit, the end. Kamu nggak akan bisa menghidupi kehidupanmu, kamu nggak ada income aktif lagi gitu kan. Dan apa sih yang namanya pengelolaan keuangan yang buruk? Gaya hidup terlalu pelit. Ini juga buruk loh, karena ketika kita terlalu pelit, kita nggak bisa wise memanfaatkan uang kita, kita mungkin nggak bisa mendapatkan yang zaman saat ini kita sebut dengan social power, gitu kan. Social power saat ini sangat penting. Gaya hidup terlalu boros, bolehlah kita social power, kita mau social claim boleh, tapi kalau terlalu boros, boncos juga. Kalau kita nggak mampu ya jangan sampai terlalu maksakan. Kita harus berhitung nih, kita mau klaim kemana, ongkosnya berapa, apa yang kita dapat. Dan yang ketiga, belanja kebutuhan tanpa perencanaan. Sekarang zamannya flash sale, 11, 22, 33, sampai 12. Tiap bulan ada flash sale. Barang yang nggak butuh jadi butuh. Nah, ini nih, awal dari perencanaan keuangan yang buruk. Udah ada porsi untuk investasi, dilemparnya ke flash sale, amblas, gitu kan. Tidak bijak menggunakan kartu kredit. Ingat, kartu kredit itu nggak ada yang salah selama kita mampu membayar. Jangan pernah memakai kartu kredit untuk pembayaran minimum. Ini sangat tidak saya sarankan. Pakai kartu kredit dengan bijak, manfaatkan semua poin yang bisa kamu dapat, maka kamu bisa dapat poin-poin yang bisa kamu spend. Kamu bisa dapat tiket pesawat gratis, kamu bisa dapat diskon untuk food and beverage gratis. Ini yang kamu akan kelola gitu kan. Tapi jangan gunakan kartu kredit untuk spend yang kamu tidak mampu bayar. Yang kelima, terlalu banyak hutang di bank, otomatis lah. Apalagi sekarang zaman pinjol. Nggak hanya hutang di bank,
Pinjol itu only one click away dari jempolmu. Ngapain kamu pinjol kalau kamu merasa kamu nggak bisa balikin? Apalagi kamu pinjol untuk beli handphone lah, kamu pinjol untuk katakanlah hal-hal yang bersifat konsumtif. Itu sama sekali tidak ada faedahnya gitu kan. Dan mungkin yang nggak sadar lagi, ada poin yang terakhir nih yang saya sering ingatkan, memulai bisnis tanpa perhitungan yang matang. Ini termasuk perencanaan keuangan yang buruk. Bukan berarti kita nggak boleh mulai bisnis ya. Tetapi setiap bisnis yang bagus kita harus tahu how to entry, how to exit. Jangan cuma tahu, oke, pokoknya aku bondo nekat, hajar, tapi in the end kita nggak tahu how to exit dan when to exit. Bisnis ini udah suffering, kita masih pertahanin in the name of kita benar-benar mau berusaha. Ada kalanya ketika bisnis ini memang kalah dan kita salah dalam bisnis model, ya udah, itu adalah waktu kita untuk give up dan waktu kita untuk exit. Kita jadi harus tahu dari awal. Itu kapan kita harus exit seperti itu. Kalau nggak gitu itu bisa memakan perencanaan keuangan kita yang udah kita rencanain bagus-bagus. Jadi perencanaan keuangan itu apa sih? Kenapa kita butuh perencanaan? Tentunya kita tahu dalam kehidupan ini ada satu yang naik terus, bukan saham, tapi biaya hidup. Saham itu naik turun, biaya hidup itu naik terus, gitu kan? Dan kita tahu bahwa kenaikannya itu tiap tahun nggak tambah sedikit, tapi tambah gede. Dan ada juga namanya economic uncertainty. Seperti apa? Contoh, ketika terjadi pandemi, tiba-tiba, boom, ekonomi Indonesia tiba-tiba langsung letoy. Nggak kerasa. China double digit, tiba-tiba boom, letoy. Dan uncertainty dari kondisi fisik kita, yang saat ini kita bisa sehat, segar, bugar, at any time kita bisa tiba-tiba sakit. At any time kita nggak minta nih COVID. Kalau kita nggak punya perencanaan keuangan yang benar, gimana kita mau bayar untuk biaya-biaya itu? Gimana kita bisa ada biaya untuk mengcover ketika kita sakit? Gimana kita bisa dapat income ketika kita udah nggak bisa lagi aktif bekerja seperti sedia kala? Dan yang terakhir, adanya perubahan demografi. Semakin ke depan, Indonesia ini akan berada dalam posisi persaingan yang semakin ketat. Ingat, sampai 2030 itu usia produktif kemungkinan sampai 70%. Itu artinya apa? Kalian perlu benar-benar punya skill untuk bersaing. Ada 70% dari 260 juta orang yang dalam usia produktif. Kalian nggak punya nilai plus, I'm sorry, goodbye. Gitu kan? Ya, jadi kalau kalian udah nggak punya nilai plus, kalian nggak bisa merencanakan keuangan, goodbye my love. Kalian nggak akan bisa survive. Gitu kan? Jadi perencanaan keuangan itu adalah proses mencapai tujuan hidup untuk melalui dengan cara yang terencana. Jadi kita harus tahu kata kuncinya apa sih? Proses, tujuan, dan terencana. Jadi itu melalui proses harus punya goal dan terencana. Dan financial planning ini tentunya melewati dan mencakup beberapa tahap. Sini saya bagi menjadi 7 tahap, yaitu termasuk budgeting, college planning, insurance, investment, pajak ini penting nih, retirement planning, dan estate planning. Estate planning ini apa sih? Rencana untuk waris. Ini yang biasanya orang kesampingkan, tapi ini salah satu hal yang paling penting. Kita pengennya kita bangun kekayaan, kita pengennya meninggalkan legacy untuk anak cucu, tapi karena kita nggak punya estate planning yang benar, akhirnya yang menerima warisan berantem gitu kan. Nah, tapi di sini nanti kita akan concern hanya ke budgeting dan investment. Yang lainnya kita bahas lain waktu, lain kesempatan lah, supaya nggak terlalu panjang. Jadi, prinsip dari financial planning itu apa sih? Kamu harus punya duit kapanpun kamu butuh. Itu prinsip dari financial planning. Availability of fund. Jadi kalau kamu udah bisa merencanakan keuangan dengan bagus, kamu nggak akan pernah short of fund. Kasarannya seperti itulah. Dan kebanyakan kenapa sih orang nggak mau merencanakan keuangan sejak dini? Ya mereka merasa aku udah dalam kondisi aman, aku udah dijamin jam sostek, aku udah ada program pensiun dari perusahaan, aku udah ada program istilahnya pendidikan dari perusahaan untuk anakku, sehingga what the hell lah, aku nggak akan bingung-bingung untuk ngurusin yang namanya perencanaan keuangan. Apa yang aku dapatkan hari ini adalah untuk menikmati hari ini. Ini real terjadi.
ketika saya bekerja di tambang, saya tahu persis sebagian besar profesional yang sudah biasa termanjakan dengan situasi yang sangat nyaman, keluarga ditanggung, biaya hidup ditanggung, rumah ditanggung, pendidikan anak ditanggung, kadang mereka terbuai dan tidak melakukan perencanaan keuangan. Ketika mereka pensiun, disitulah tantangan dimulai. Nggak ada duitnya, bro. Nah, itu yang supaya kalian nggak akan mengalami hal itu. Ini, all money is spent. Jadi kita udah terbiasa semua di cover oleh perusahaan, atau mungkin kita dari keluarga yang cukup, semua di cover oleh keluarga besar, apa yang didapatkan semua di spend. Ada juga yang merasa I'm still young. Mungkin bagi kalian merasa, oh aku masih umur 18, aku masih umur 19, aku masih umur 20. Justru itu adalah kelebihan kalian untuk memulai sedini mungkin. Ada juga yang merasa, aku entrepreneur, aku bisa bekerja seumur hidup. Yakin, ketika suatu saat kamu sakit, ketika suatu saat kamu ada hal yang tidak kamu harapkan terjadi, perencanaan keuangan itu sangat dibutuhkan. Nggak ada orang yang punya satu kepastian selain kita pasti mati. Seperti itu kan. Dan ada orang ngomong, aduh aku nggak bisa saving nih, semua yang aku dapatkan terlalu sedikit, aku nggak punya jatah untuk saving. Itu bullshit. Nggak ada orang yang nggak bisa nabung. Yang ada adalah orang yang tidak bisa menyesuaikan biaya hidupnya karena kemakan gaya hidup. Dan ada juga nih, ini generasi mungkin yang sering kita dengar 10-20 tahun di atas kita nih. Orang kalau udah pensiun berharapnya apa? Ya, aku udah gedein anakku, nanti aku mau pensiun dengan enak, nanti aku diopeni sama anakku, aku nanti diurusin sama anakku. Sehingga banyak generasi-generasi saya menjadi generasi sandwich. Harus ngurus anak, harus ngurus orang tua. Dari sini saya akan memiliki satu goal, saya nggak akan mau jadi sandwich untuk anak saya. Dan saya harap kalian pun juga demikian gitu kan. Jadi kita perlu untuk merencanakan uang karena kita tahu bahwa apa yang kita punyai dalam hidup ini 1:1 kok. Masa produktif dibandingkan dengan masa pensiun itu 1:1. Dan kata kunci dari perencanaan keuangan tentunya tadi satu, apa sih? Kita harus tahu goal kita itu apa, tujuan kita apa. Nah, untuk mencapai tujuan tentunya kita harus tahu kondisi saat ini seperti apa. Kita nggak mungkin nih mau ke Jakarta tapi kita nggak tahu kita sekarang berada di mana. Nah, misalkan sekarang kita tahu kondisi kita sekarang lagi di Surabaya. Kita mau ke Jakarta, tentunya kita harus membuat rencana. Ini yang ketiga, kita harus membuat rencana keuangan. Saya dari Surabaya mau ke Jakarta mau seperti apa? Mau lewat tol, mau lewat Pantura, mau lewat selatan, itu kita rencanakan. Mau seberapa cepat kita sampai Jakarta? Mau seberapa nyaman kita mau sampai Jakarta? Gitu kan? Dan tentunya kalau udah ada rencana, tidak dieksekusi, nggak berangkat-berangkat, ya kita nggak akan pernah sampai. Makanya perlunya implementasi rencana keuangan. Dilaksanakan bro, bukan hanya diwacanakan. Dan setelah dilaksanakan, kita harus mengevaluasi resiko. Oh, ternyata kalau lewat tol ini, resikonya apa nih? Oh, saya nggak bisa nyetir kenceng, saya nggak bisa nyetir fokus selama 6 jam fokus nih. Oh, berarti aku harus keluar dari tol, aku harus lewat jalur bawah. Dan kita juga harus monitor dan evaluasi berkala. Bener nggak nih, jalanku udah ke Jakarta? Jangan-jangan aku mau ke Jakarta, tapi ternyata aku keluarnya exit Brebes gitu kan. Jadi, ada kalanya kita ini harus evaluasi terhadap perencanaan keuangan kita. Jadi nggak ada namanya, oh, kok saya nih mau investasi untuk 10 tahun ke depan. Saya mau beli saham apa atau instrumen apa ya yang bisa saya tinggal tidur sampai 10 tahun ke depan. Nggak ada. Bullshit. Semua rencana investasi harus dipantau. Nggak ada investasi yang bisa ditinggal tidur. Jadi kamu harus memantau terus, terlepas dari saham apapun yang kamu beli. Karena dunia ini dinamis. 10 tahun yang lalu kita nggak akan tahu bahwa 2020 kena COVID. Dan kita nggak akan tahu 2030 ada apa lagi gitu kan. Seperti itu. Jadi tujuan keuangan, kita sekarang masuk ke submateri tujuan keuangan nih. Kita harus tahu bahwa tujuan itu ada jangka panjang, menengah, pendek. Kita harus bisa tahu nih, tujuan jangka panjang kita apa, menengah kita apa, pendek kita apa. Nah, ini akan menentukan kita arahnya mau kemana nih untuk investasi. Dan tentunya saya punya satu singkatan yaitu SMART. Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan ada time frame-nya. Kita goal itu harus spesifik. Kita goalnya mau apa? Ke Jakarta.
measurable, dalam berapa jam, berapa kilo kita mau ke sana. Jadi harus ada measurable-nya, time frame-nya harus ada. Achievable, bisa nggak kita ke sana? Kalau kita mau ke Jakarta dalam waktu 7 jam, tapi kita nggak punya mobil, kita harus ngapain? Oh, naik pesawat. Punya nggak dana untuk naik pesawat? Jadi harus achievable dan realistik. Kalau kita nggak punya kendaraan, kita nggak punya dana untuk naik pesawat, tapi kita pengen ke Jakarta dalam waktu 2 jam, ya itu namanya nggak realistik dan nggak achievable. Jadi SMART ini nggak boleh ditinggalkan. Setiap kita menemukan goal, itu harus SMART. Specific, measurable, achievable, realistik, dan ada time frame-nya. Ya tujuan keuangan tentunya ya kita pengen nyekolahin anak, kita pengen nguliahin anak, kita pengen ngawinkan anak, punya cucu, kita pengen pensiun dengan bahagia. Itu kan tentunya tujuan-tujuan kita kan. Dan kita juga setelah menentukan tujuan, kita perlu menganalisa keuangan, kondisi kita saat ini seperti apa sih. Jadi tentunya biasakan mencatat. Jadi kalau kita mau menganalisa kita ini dalam kondisi seperti apa, tapi kalau kita sendiri nggak pernah mencatat, itu bagikan kita running perusahaan tanpa punya pembukuan. Jangan dikira cuma perusahaan doang ya yang harus punya pembukuan. Kita pribadi pun harus punya pembukuan pribadi. Itu gampang, tapi nggak semua orang mau. Jadi kita harus punya laporan kekayaan bersih. Kita ini punya aset berapa sih, punya hutang berapa sih. Jangan sampai kita asetnya pas-pasan, utangnya ngegas terus. Dan kita juga punya arus kas. Jadi nggak cuma perusahaan yang harus punya arus kas, kita pribadi pun harus punya arus kas. Sehingga kita bisa deteksi, kita ini sehat nggak? Kita ini kekurangan atau kelebihan kas nggak? Kita ini terlalu banyak utang nggak? Kita ini terlalu boros atau terlalu pelit nggak? Ini penting. Karena kalau nggak tahu dalam kondisi kita ini seperti apa, kita nggak akan tahu penyakit kita ini apa. Makanya saya sebut, saya punya advisory ini namanya financial clinic. Karena saya ingin orang ini menemukan apa penyakitnya. Seperti itu. Karena orang yang kelebihan cash itu juga nggak sehat. Itu berarti nanti kamu juga nggak akan bisa dapat return yang optimal. Kekurangan cash juga nggak sehat. Entah kamu terlalu banyak hutang atau kamu terlalu agresif gitu kan. Nah ini contoh neraca untuk pribadi. Jadi at least kita bisa list harta kita itu apa aja, utang kita itu apa aja, sehingga kita bisa dapat net worth kita. Harta dikurangi utang kita itu berapa. Jadi kita tahu nih posisi kita ini beneran kaya atau pura-pura kaya. Kita punya mobil mewah, ini benar-benar punya mobil mewah, kita layak bergaya seperti orang punya mobil mewah, atau ternyata itu nggak ada net worth-nya, isinya utang semua. Nah ini kita harus tahu dulu nih. Dan apa sih aset? Aset itu bisa monetary asset, liquid asset, kripto lah, saham lah. Tangible asset itu apa? Ya bisa berupa properti lah, motor, mobil, kendaraan. Investment asset ini juga bisa berupa tadi yang saya bilang kripto, apapun itu. Dan kita juga punya hutang. Hutang itu bisa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Jangka pendek itu ya hutang kartu kredit lah, hutang dagang. Hutang jangka panjang ya KPR, seperti itu ya. Dan ini kalau kita ngomong arus kas ya, paling gampang ya buat aja seperti ini. Uraian penghasilanmu berapa sih? Komponen penghasilanmu tiap tahun itu apa aja? Tiap bulan apa aja? Total income-mu apa aja? Total pengeluaranmu apa aja? Ini paling enggak kita harus tahu. Setiap bulan kita ini punya income itu mengalir seperti air, mengalir jauh seperti pipa wafin gitu kan. Datang dan pergi tidak diundang, nggak kerasa gitu kan. Atau sebetulnya kita masih punya bendungan. Jadi income kita surplus dibandingkan dengan pengeluaran kita. Jadi kita masih punya bendungan, kita punya tabungan gitu kan. Kalau kita nggak punya tabungan, berarti kita harus melihat entah kita harus menaikkan kita punya penghasilan atau kita harus menurunkan kita punya pengeluaran. Nah kalau ini nggak pernah dianalisa ya kita nggak akan pernah tahu posisi kita di mana gitu kan. Jadi karena sudah saya kasih singkat ya nanti tentunya teman-teman bisa melakukan quick check lah. Kondisinya saat ini seperti apa, sehat atau enggak.
Nah, berikutnya kita masuk ke perencanaan keuangan. Jadi penghasilan yang kita terima saat ini dikurangi dengan masa depan yang ingin kita nikmati, itu adalah kondisi saat ini yang harus kita hadapi. Jadi kita nggak bisa yang namanya kita muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga gitu kan. Itu nggak bisa. Jadi kita harus be wise dalam memanfaatkan uang kita, apa yang kita dapat hari ini, dan kita ingin pensiun seperti apa ya, kita harus menyesuaikan. Jadi kita harus mengeluarkan lebih sedikit dari yang diterima dan menginvestasikan selisihnya, dan kita harus memanfaatkan namanya compound interest. Hasil yang diinvestasikan lagi. Itu nanti kalian akan menemukan the magic of compound interest gitu kan. Wah, ternyata daripada bunganya aku nikmatin, bunganya aku kembangin lagi, uangku lebih cepet nih. Jadi saya punya quote yang saya seneng nih dari Warren Buffett. Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Ini tips and trick untuk orang-orang yang nggak pernah bisa nabung. Kenapa kamu nggak bisa nabung? Karena kamu nabung kalau ada sisa. Which is itu nggak akan pernah ada sisa. Balik. Kamu tabung dulu. Cukup nggak cukup, kamu harus bisa hidup dengan apa yang kamu sisakan. Dan never spend your money before you have earned it. Jangan pernah mengeluarkan duit yang kamu belum dapetin. Wah, awang-awangnya saya bulan depan nih bisa dapat proyek gede nih. Proyeknya batal, kamu udah spending duluan. Kacau bro. Kamu udah beli mobil duluan, berharap kamu bulan depan dapat promosi, ternyata nggak jadi promosi. Ternyata malah promo singkir gitu kan. Kacau bro. Jadi jangan pernah mengeluarkan uang untuk sesuatu yang kamu belum dapat. Dan kita harus bisa membedakan namanya need dan wants. Ini yang mungkin kita selama ini terjebak. Kita nggak tahu beda antara need dan wants. Need itu apa sih? Kita butuh makan. Wants itu apa? Saya pengen makan di restoran. Need itu apa sih? Saya butuh handphone untuk telekomunikasi. Wants-nya apa? Saya pengen Android terbaru, saya pengen Apple. Needs-nya apa? Saya butuh kendaraan untuk mobilitas. Bisa dengan kendaraan umum atau apapun, itu needs. Wants-nya apa? Saya pengen yang mentereng. Kalau nggak mentereng, saya gengsi. Nah, jadi kita harus bisa bedain ini need dan wants. Karena apa? Yang selalu saya tekankan sama teman-teman, ingat, biaya hidup itu nggak pernah mahal. Biaya hidup itu murah. Gaya hiduplah yang mahal. Jadi kalau ada orang ngomong, waduh, biaya hidup itu mahal. Biaya hidup yang di level apa dulu? Buktinya orang dengan penghasilan jauh di bawahmu bisa hidup kok. Berarti mungkin bukan biaya hidup masalahnya, tapi gaya hidupmu masalahnya. Kopi saset 5.000 atau kopi yang dengan simbol hijau 50.000 itu pilihan, need dan wants. Seperti itu. Jadi kita harus bijak sebelum kita memperoleh lebih dari apa yang bisa kita spend, jangan nuruti yang namanya wants. Need dulu. Jadi kita harus tahu, keinginan ini penting nggak sih? Ya kan? Terus kalau kita udah dapet, ini bisa please kita nggak untuk setahun ke depan? Dan yang terakhir, oke, ini penting, ini kita bisa please untuk 1 tahun ke depan, punya duitnya enggak? Kalau nggak punya duit ya buang lah, berarti belum butuh gitu loh untuk saat ini. Dan ini saya biasanya kasih satu rule of thumb. Biasanya kan tanya, kok ini gimana ya, saya punya uang 100, saya pengen bagi-bagi untuk segala kebutuhan, harusnya seperti apa? Ya rule of thumb-nya kayak gini lah. Bisa kamu kasih untuk sosial 2,5-10%, untuk hutang itu nggak lebih dari 30%, untuk proteksi insurance itu nggak lebih dari 10%, untuk edukasi, rumah tangga, piknik, hiburan, itu dengan porsinya masing-masing. Investasi itu at least 10-20%. At least, kenapa saya bilang at least? Kalau saya lebih suka mengurangi porsi rumah tangga saya untuk kehidupan yang sederhana, tetapi saya punya porsi investasi yang gede. Karena apa? Waktu saya masih muda, mungkin saya untuk hidup sederhana saya bisa terima.
Tapi ketika dengan bertambahnya usia, saya pengen hidup saya lebih enak. Kalau saya nggak memperbesar porsi investasi saya dari muda, saya nggak akan bisa pensiun dengan enak. Saya mendingan saat ini susah payah daripada nanti tua susah payah. Seperti itu. Implementasi rencana keuangan. Nah, jadi ada satu hal yang mungkin kita, ini udah lagu lama lah, namanya inflasi, gitu kan. Setiap orang sepertinya kenal namanya inflasi, tapi tidak benar-benar kenal. Inflasi itu apa sih? Secara simpel, saya mendefinisikan inflasi itu sebagai pemiskinan akibat turunnya daya beli. Kenapa kok dibilang gitu? 100.000 10 tahun lalu belanja grocery mungkin bisa untuk 2 minggu. Kita dapat telur, daging, dan everything gitu kan. Mungkin saat ini 100.000 kita cuma dapat grocery untuk seminggu gitu kan. Itu karena apa ya? Itu karena inflasi. Dan ini datanya belum saya update. Ini adalah perbandingan antara deposito dan inflasi ini. Ternyata deposito ini belum dipotong pajak. Average itu sekitar 8%, dan sekarang udah turun. Deposito sekarang ini hanya berada di level 3,5%, bahkan bisa kurang dibandingkan dengan tingkat inflasi rata-rata tahunan. Ini duitmu nggak tambah banyak. Kalau kamu taruh duitmu di deposito, literally kamu tambah miskin, gitu kan. Ini perlunya kamu well literate. Kamu perlu untuk tahu benar nih, ini harus seperti apa melakukan perencanaan keuangan, mengelola duit. Nggak cuma didiamin di deposito. Kebanyakan orang karena tidak tahu harus ngapain dengan duitnya, wah taruh deposito, bleng. Ketika pensiun, loh kok uangku kok cuma segini ya, buat hidup untuk 30 tahun ke depan nggak cukup. Kayak gitu kan. Itu perlunya kita harus melek terhadap investasi. Jadi salah satu implementasi ya kita harus melek instrumen investasi itu apa aja. Ada deposito, obligasi, saham, reksadana, unit link, properti, emas, banyak macam-macam. Dan tips dalam memilih investasi itu nomor 1 jelas. Kita harus gunakan common sense. Saya punya satu tagline, something too good to be true, it should be not true. Jadi ketika kita menerima tawaran investasi yang too good to be true bagi kita, nggak bisa diperoleh dengan common sense, ya most likely itu nggak benar, most likely itu scam. Dan cari informasi sebanyak mungkin, jangan ragu untuk tanya. Sekarang eranya beda dengan era saya. Kalian bisa masuk Clubhouse, masuk Discord, masuk Instagram, masuk manapun. Banyak yang bisa kalian dapatkan di sana informasinya. Kalian bisa tanya. Dan yang penting apa? Kita harus berpikir positif terhadap rencana yang sudah dibuat, dan kita harus tetap inline. Jangan mudah terdistract. Oke, saya pengen saya pensiun dengan enak. Saya pengen saya punya ini dalam usia 55 tahun. Ketika dalam perjalanan menuju usia 55 tahun itu banyak godaan. Bernard, ini nih, lu spend kesini dong, lu nikmatin sekarang lah. Kita harus berpikir 2 kali, worth it gak aku spend sekarang, nikmati sekarang, dibandingkan dengan goalku yang jangka panjang. Kayak gitu. Jadi kalau kita bagi secara garis besar, instrumen tadi itu ada namanya instrumen pasar uang, ada yang namanya instrumen pasar modal. Yang namanya instrumen pasar uang ada deposito, pasar falas, suku, SBR, ORI gitu kan. Ada juga pasar modal, obligasi korporasi, saham, reksadana, ataupun repo saham. Ya di sini kita bahas yang simpel-simpel aja lah. Nggak mau pusing, ya masuknya pasar uang. Lebih risk taker, kita masuk ke pasar modal. Tentunya kita harus paham nih, resiko. Saya selalu bilang ke teman-teman, seberapa besar risk appetite-mu. Setiap orang ini punya risk appetite yang berbeda-beda. Nggak bisa disamakan. Sehingga tidak ada benar dan salah dalam pemilihan aset investasi atau instrumen investasi. Karena orang punya kebutuhan dan selera yang berbeda-beda. Dan resiko itu datang dari ketidaktahuan tentang apa yang kita lakukan. Kamu masuk ke kripto, kamu nggak tahu kripto itu apa, kamu nggak tahu resikonya, itu berarti kamu udah menanamkan resiko yang lebih kepada diri kamu sendiri. Kamu masuk ke saham karena kamu hanya ikut-ikutan, itu kamu menanamkan resiko yang lebih dari dirimu sendiri. Dan ada satu lagi yang saya suka dari diversifikasi resiko, do not put all eggs in one basket. Dalam artian apa?
Bukan berarti kita nggak boleh konsentrasi ya. Kita boleh konsentrasi, asal kita benar-benar paham apa yang kita concentrate investment itu. Tapi kalau kita nggak benar-benar paham, kita harus diverse. Dan diverse ini pun harus benar-benar diverse terhadap instrumen yang tidak berkaitan. Sehingga ketika terjadi terhadap satu instrumen sesuatu, instrumen lain dapat menopang. Jadi kalau saya ngomong masalah resiko, karena saya suka mobil, saya analogikan sebagai ada mobil balap, sedan atau minivan. Kalau kamu dalam usia 18-34 tahun, biasanya kamu ini tipe mobil balap, tipe agresif. Ini tipe saya nih. Walaupun saya udah nggak lajang. Jadi saya suka investasi yang agresif. Seperti itu. Ada juga orang yang sukanya investasi yang moderate, sedan. Usianya 28-50 tahun, menikah, punya banyak tanggungan, tentunya mereka lebih berhati-hati. Umumnya seperti itu. Dan ada juga usia yang konservatif. Biasanya ini usia-usia yang udah mencapai usia tidak produktif, sehingga nggak ada room for error. Dan ini mereka harus benar-benar berhati-hati dalam melakukan investasinya. Nah, kalau boleh dibilang, ini ada rule of thumb untuk persebaran investasinya. Kalau kamu adalah seorang risk averse, kamu minivan sejati, kamu benar-benar orang yang nggak mau resiko, ya berarti apa? Kamu harus punya deposito, reksadana pasar uang, dan obligasi swasta. Dengan komposisi masing-masing yang ada. Dan kamu seorang risk taker sejati, berarti kamu apa? Portfoliomu harus dipenuhi dengan saham. Harus dominasi dengan saham. Untuk mendapatkan reward sesuai dengan risiko yang kamu ambil, gitu kan. Jadi kalau kita boleh bagi untuk time frame investment, jangka pendek, menengah, dan panjang, dan untuk acuan return yang kita dapat peroleh, ya kurang lebih seperti inilah. Kalau kita dalam usia-usia minivan, kita punya horizon investasinya hanya jangka pendek, menengah, ya kita juga jangan mematok return yang terlalu tinggi, ya nggak masuk akal. Kita pengennya return tinggi, tapi kita nggak siap resikonya, itu nonsense gitu kan. Dan kita pun kalau sebagai risk taker, kita juga harus tahu nih, risk taker tapi horizonnya cuma 0 sampai 3 tahun. Ini ya kita juga jangan minta return yang terlalu tinggi juga. Akhirnya kamu terlalu agresif dan mengorbankan masalah resiko. Akhirnya rewardnya nggak akan sebanding dengan risk yang kamu ambil gitu kan. Nah, setelah kita tadi melakukan tujuannya, kita melakukan perencanaannya, kita tahu instrumennya, tentunya kita perlu evaluasi. Jadi kita perlu monitor secara periodik, seperti apa rencana kita, masih intact atau enggak, portofolio kita intact atau enggak, ada salah pilih saham enggak. Ya ini kita harus berani untuk evaluasi dan berani mengaku salah. Dan kalau salah ya harus segera dibenahin. Nggak boleh terbuai dalam kondisi salah terus-menerus dan denial. Jadi sekian dari saya. Sorry ini jadi agak panjang, rencananya 15-20 menit jadi 30 menit. Cuma yang saya pengen tekankan di sini adalah kondisi untuk perencanaan keuangan dari yang paling basic untuk kalian semua. Bukan hanya mikirkan return, bukan hanya mikirkan risk-nya, ketakutan sendiri, nggak berani melangkah, tapi kalian tahu roadmap-nya seperti apa. Jadi kalian bisa berinvestasi dengan bijak. Mungkin sekian dari saya, Bro William. Thank you waktunya.